Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Melia Putri dari kelas Manajemen 19A4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perubahan, saya akan sedikit memberikan materi tentang manajemen perubahan, yaitu strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian perubahan. Pengertian perubahan. Perubahan merupakan sesuatu yang sering terjadi dengan sendirinya tanpa disadari. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu lembaga atau organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka organisasi tidak akan bertahan lama. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi itu sendiri yang dapat mempengaruhi kegiatan organisasi itu, seperti faktor ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Adapun tanda-tanda suatu organisasi memerlukan suatu perubahan, yaitu yang pertama munculnya konflik pada level tertinggi, yang kedua menurunnya semangat kerja karyawan, yang ketiga banyaknya komplain dari customer, dan yang keempat lemahnya budaya organisasi, serta tanda-tanda khusus bagi organisasi bisnis dan munculnya perubahan dalam lingkungan eksternal. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah perubahan menurut Kanter. Ada 10 langkah dalam untuk melakukan perubahan. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan perubahan dalam organisasi. Yang kedua, mengkomunikasikan visi. Yang ketiga, meninggalkan kebiasaan lama. Yang keempat, menciptakan rasa pentingnya perubahan. Yang kelima yaitu mendukung peranan pemimpin yang kuat. Yang keenam, meminta dukungan politik dari pemain kunci. Yang ketujuh, membuat perencanaan implementasi yang tepat. Dan yang kedelapan, mengembangkan struktur yang tepat. Kesembilan, mengkomunikasikan perubahan, melibatkan anggota dan bersikap jujur. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan melembagakan perubahan. Adapun cara menangani resistensi dalam perubahan. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, partisipasi atau ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan kemudahan dan dukungan. Yang kelima, lakukan negosiasi. Yang keenam, lakukan manipulasi dan kooptasi. Selanjutnya yaitu strategi. Pengertian strategi merupakan adalah pemikiran secara konseptual, realistis, dan komprehensi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi politikal, adalah cara menjalankan perubahan dari atas ke bawah atau top down. Yang kedua yaitu strategi internasional, adalah cara menjalankan perubahan dengan memberikan informasi kepada warga institusi untuk menumbuhkan dan menguatkan kebutuhan untuk melakukan perubahan dan memperlemah perlawanan terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu ada strategi fasilitatif, adalah cara menjalankan perubahan dengan membantu kelompok yang hendak berubah supaya mereka lebih mudah menghadapi keadaan baru. Yang terakhir yaitu strategi attitudinal, adalah cara perubahan yang memprioritaskan perubahan sikap yang pada gilirannya akan mengubah tingkah laku. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.